itu tentu kita memiliki perbedaan masing-masing, entah itu dari segi usia, jenis kelamin, suku, dari segi pendidikan dan lain sebagainya. Sehingga seia sekata itu kita harus mengesampingkan egois, mengesampingkan perbedaan, sehingga apa yang menjadi tujuan bersama itu dapat tercapai. Menurut saya seperti itu, Pak. Oh ya, itu benar. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Ini. Itu baru satu ditanya. Tidak sehati sepikir kalau satu, yang satunya lagi. Coba kalau Pak Mekaris, apa itu sehati sepikir? Berdiri, Pak. Iya, terima kasih kesempatannya. Jadi kalau saya ditanya apa itu sehati sepikir, Sama dengan yang dibilang tadi. sama yang dibilangnya tadi. Sudah. Sama dengan yang dibilang tadi. Kalau orang sudah jatuh cinta, maka semua menjadi sama. Sekarang itu cinta, amor. Kalau Anda sudah jatuh cinta sebagai TN, sama yang ibu itu bilang tadi. Tepuk tangan dulu. Kalau orang sudah jatuh cinta terhadap gereja atau Raja Mamasa, maka satu tujuan sama yang dibilang tadi ibu. Ketika orang jatuh cinta, tidak ada hal satu apapun yang bisa membuat kita berbeda. Kenapa masih banyak masalah? Karena Anda belum jatuh cinta terhadap GTN. Kalau Anda sudah jatuh cinta sama GTN, mati pun Anda mau. Sehati sepikir, satu tujuan, seperasaan. Hanya orang-orang jatuh cinta yang bisa menjelaskan ini. Hanya orang-orang jatuh cinta bisa menjelaskan ini. Untuk itu Bapak Ibu, dua jemaat ini, tunjukkan bagaimana sikap Anda, sikap Bapak Ibu ketika sudah jatuh cinta terhadap GTN. Selama berjemaat, buktikan bahwa Anda sungguh-sungguh sudah jatuh cinta. Dalam bahasa Mamasa, saya akan bacakan untuk kita dan silahkan jelaskan dalam bahasa Indonesia. Ayat 2 itu, Iamoto kupelau matin lamu pasundunan nak kadoresanku. Ini kata Paulus. Iamoto kupelau matin lamu pasundunan nak kadoresanku. Lasundum mi kadoresanku kemesa penawako. Kemesa penawako. Lasundum mi kadoresanku kemesa penawako. Sika mase-mase mesa piki anna mesa patuyu. Siapa yang bisa jelaskan ini dalam bahasa Indonesia? Silakan. Kalau sudah ada yang jelaskan ini dalam bahasa Indonesia, itu berarti khutbah saya selesai. Saya ulang. Tapi saya minta ada yang menjelaskan ini bahasa Indonesia abal-abal lah, tafsiran abal-abal, silakan. Iamoto kupelau matin lamu pasundunan nak kadoresanku. Kira-kira begitu dari Ketua Sinode. Begitu juga dari BPMK dan beberapa orang ini yang belum mencucurkan darah, kecuali kalau sudah tusuk duri, tapi sudah mencucurkan keringat dan banyak cucuran lain. Iya, lamu pasundunan nak kadoresanku. Lasundum mi kadoresanku kemesa penawakwa. Inde dua jemaat la mesa penawakwa. Manila sunduri kadoresan na puang matua bantu lang sunduri kadoresan na sinode anna BPMK. Sika mase-mase mesa pikki anna mesa patuyu. Bahasa Indonesia ini apa? Ada yang mau jawab? Bahasa Indonesia ini supaya yang tidak tahu bahasa Mamasa bisa tahu. Bapak silakan. Kasih mic Pak Mekaris. Tolong jelaskan dalam bahasa Indonesia. Tolong jelaskan dalam bahasa Indonesia. Terima kasih Pak Pendeta. Sebenarnya saya bukan ahli bahasa Indonesia karena lahir di kampung, besar di kampung. Cuma karena diminta, jadi sesuai permintaan Pak Pendeta menjelaskan dengan bahasa Indonesia, bukan dari KBBI tapi bahasa Indonesia abal-abal. Ya, silakan. Pak Sundunan nak kadoresan. Mungkin saya pribadi mengartikan bahwa nampakkanlah atau tunjukkanlah
atau saya akan menunjukkan nampakkanlah kegembiraanku jika kalian bisa bersatu dalam dua jemaat. Mungkin seperti yang dijelaskan Pak Pendeta tadi, bahwa dalam kedua jemaat walaupun berbeda dari latar suku, latar pendidikan, walaupun dan strata ekonomi dan sebagainya, tetapi hendaklah kita sehat sepikir, mempunyai one heart atau satu hati. Jadi tidak ada lagi perbedaan, walaupun kita, mohon maaf sebelumnya, kemarin masih berbeda pandangan tentang organisasi gereja. Cukup Pak Pendeta, terima kasih. Jadi bahasa Indonesianya sudah jelas. Yang bilang tidak tahu bahasa Mamasa, sudah ada bahasa Indonesianya tadi. Jadi kalau ada yang keluar dari itu salahnya sendiri. Saya bilang begini, kemarin waktu saya datang itu bulu kudu saya merinding, karena saya melihat orang yang sedang terlibat dalam sebuah sejarah. Muka teman, muka Bapak Ibu tidak terlalu ganteng, tidak terlalu cantik. Tapi apa yang ada pikiran saya, bahwa muka dan wajah ini adalah wajah-wajah pelaku sejarah dari mana gereja Raja Mamasa berdiri di tempat ini. Dan Anda harus bangga dengan itu. Saya belum pelaku dari sejarah itu. Banggalah menjadi pelaku sejarah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sesudah itu saya bilang, saudara-saudara ini dimabuk Tuhan di gereja Toraja. Mabuk Tuhan di gereja Toraja, sedang mabuk. Tunjukkan kualitasnya. Kalau kemarin berpisah dari gereja lain itu susah, lebih susah lagi ketika Anda sudah menjadi gereja Toraja Mamasa. Lalu kuang kota ditingkan adik, bukan cuma tu Mamasa, tu GTN. Gara-gara apa? Masau tu GTN. Kemarin baru dibilang orang Mamasa, sekarang tambah beban dengan orang GTM. Orang GTM itu berat. Menjadi orang Mamasa silakan, tapi menjadi orang GTM itu bukan bicara tentang Mamasa saja, tapi bicara tentang Tuhan. Buktikan dan tunjukkan bahwa Anda berkumpul dalam wadah gereja Toraja Mamasa untuk saling mengasihi. Sikamase sirande maya-maya. Selamat menjadi pelaku sejarah. Saya merasa bangga melihat wajah-wajah pelaku sejarah di tempat ini. Sejarah gereja. Anda adalah Paulus pada zaman sekarang ini. Bersyukurlah. Sesudah itu, jangan hanya menoreh sejarah. Nikmati sejarah perjalanan gereja ini dan tunjukkan bahwa Anda adalah orang Mamasa yang bertuhan. Amin.